Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus kami nikmati. Terlebih sepanjang malam Tuhan pimpin kami, yang kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau berserah penuh di dalam tangan-Mu. Bahkan juga kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pada surga ini kami sudah siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja kisah ini bisa saja mengganggu pikiran kita, bukan? Mungkin kita bertanya, mengapa Elisa sebagai nabi begitu cepat emosi dan tega mengutuki anak-anak? Mengapa Tuhan juga mengabulkan kutukan yang disampaikan oleh Elisa? Masakan hanya karena diolok-olok, karena botak, anak-anak itu harus mati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menafsirkan teks secara membabi buta, maka kita akan kecewa. Kita akan berpikir seperti tadi. Namun peristiwa yang terjadi dalam teks ini tidak sesederhana yang kita pikirkan tadi. Bagi orang Israel, punya rambut, punya jenggot yang lebat adalah sebuah kebanggaan. Bagi mereka itu sebuah kehormatan. Makanya ketika anak-anak itu yang di Betel itu melihat Elisa dan botak, mereka mengolok-olok dia. Olokan ini bukan olokan biasa, tetapi olokan penghinaan. Mereka bukan hanya menghina pribadinya Elisa, tapi menghina jabatannya sebagai nabi. Maka menghina nabi yang diutus oleh Tuhan sama dengan menghina Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Betel adalah kota di mana kota itu menjadi pusat penyembahan berhala sejak zaman Yerobeam bin Nebat. Dan di sana banyak nabi-nabi palsu yang berusaha menentang nabi-nabinya Tuhan. Dan anak-anak yang disebutkan di sana bukanlah anak-anak yang seperti yang kita pikirkan, yaitu anak-anak kecil. Namun istilah yang dipakai di sana adalah anak-anak remaja yang sudah menuju pemuda. Artinya mereka sudah mengerti, sudah memahami. Maka ketika mereka mengolok-olok itu berarti itu dengan sengaja. Dengan cara mengolok berarti mereka sedang menolak Nabi Elisa, sama dengan menolak Allah dan menolak firman-Nya. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah menegakkan kekudusan-Nya. Allah menanggapi serius penghinaan terhadap dirinya dan para nabinya. Perhatikan bahwa Elisa mengutuk demi nama Tuhan, bukan demi pribadinya sendiri. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Allah yang adil, Allah yang menghakimi anak-anak itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita dapat pelajaran untuk kita hidup menghormati Tuhan dan menghormati kekudusannya. Melalui cara apa? Melalui cara kita hidup, cara kita berelasi, cara kita beribadah, cara kita merespon firman Tuhan, cara kita berbicara, cara kita berumah tangga, cara kita mendidik anak dan lain sebagainya. Mari kita menghormati Tuhan melalui penerimaan terhadap para hamba Tuhan dan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Satu pengertian yang penting adalah bahwa apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita percaya itu adalah firman Tuhan. Kita percaya bahwa mereka menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita.
Untuk itu janganlah kita membeda-bedakan hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu. Marilah kita menerima mereka dengan sukacita, dengan hati, dengan lapang dada. Karena kadangkala kalau kita tidak senang sama seseorang, apalagi hamba Tuhan tertentu, maka apapun yang disampaikannya, baik itu firman Tuhan yang disampaikannya, tidak akan kita respon dengan sukacita, bukan? Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghargai panggilan Tuhan bagi masing-masing hambanya, bagi masing-masing hamba Tuhan. Saudara, anak-anak dalam teks firman Tuhan tadi itu mempresentasikan kaum muda atau generasi muda saat ini yang mudah menolak Tuhan ketika Tuhan tidak masuk di dalam pikiran mereka, ketika Tuhan tidak lagi masuk di dalam logika mereka. Ini sangat bahaya sekali. Bukankah banyak kaum muda saat ini tidak lagi serius pada firman Tuhan? Mereka lebih serius pada sains yang menurut mereka itu lebih masuk di pikiran mereka. Untuk itu saudara, kita sebagai orang tua, mari kita menjaga anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua, kita ingatkan anak-anak kita agar mereka tidak menolak Tuhan dalam hati sekalipun mereka beragama Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri agar kita tetap menghormati Tuhan dan kekudusannya dimanapun kita berada. Mulailah dari hal-hal yang kecil yang sering kita lakukan. Jangan sampai hanya mengaku beragama Kristen, tetapi hati dan perbuatan sehari-hari kita menolak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.